Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Widiani. Saya dari tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang target organ efek toksik. Nah, sebelumnya kita pasti sudah sering mendengarkan kata toksik atau dalam bahasa yang umum artinya beracun. Sementara toksikologi adalah studi mengenai efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Klasifikasi bahan toksik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari minat dan tujuan pengelompokannya. Sebagai contoh pengklasifikasian dapat dilakukan berdasarkan yang pertama organ targetnya, ini akan kita bahas, yang kedua penggunaannya, yang ketiga sumbernya, yang keempat efeknya, yang kelima sifatnya, dan yang terakhir kandungan kimianya. Target organ efek toksik, targetnya yaitu ada yang pertama organ dan toksisitas selektif, yang kedua sistem saraf, yang ketiga darah, yang keempat liver, yang kelima jantung, dan yang terakhir yang keenam ada ginjal. Yang pertama ada organ dan toksisitas selektif. Nah, efek toksik suatu zat dapat terjadi karena kemampuannya berikatan dengan sistem biologi tertentu dan dapat menyebabkan perubahan biokimiawi atau struktural baik langsung atau tidak langsung yang dapat mengganggu dari bagian tertentu. Untuk dapat menimbulkan efek toksik suatu xenobiotik harus bersifat yang pertama yaitu meniru zat endogen, yang kedua mengikat zat endogen, yang ketiga terakumulasi, dan yang keempat menghalangi masuknya zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Penyebab terjadinya selektivitas organ yang pertama ada organ mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transporter, yang kedua merusak zat endogen yang sangat dibutuhkan oleh sistem biologi, yang ketiga adanya kemampuan mengangkat organ atau bagian organ sehingga kehilangan fungsinya, yang keempat organ terpapar xenobiotik lebih banyak dari organ lain, yang kelima organ mempunyai enzim-enzim yang sangat penting dan rentan terhadap adanya zat asing, yang keenam merupakan tempat metabolisme xenobiotik, dan yang terakhir yang ketujuh merupakan tempat ekskresi xenobiotik. Selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem regulasi atau kontrol yang bertugas menerima dan menghantarkan rangsangan ke tubuh sekaligus memberikan tanggapan terhadap rangsangan tersebut. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Timbulnya efek toksik yang dapat mengganggu fungsi sistem saraf pusat melalui hambatan yaitu sistem protein, propagasi impuls saraf, aktivitas neurotransmitter, dan yang terakhir pemeliharaan lapisan mielin. Selanjutnya yang ketiga yaitu darah. Darah merupakan cairan yang dimiliki semua makhluk hidup kecuali tumbuhan dan memiliki fungsi mengirimkan zat-zat serta oksigen yang dibutuhkan jaringan tubuh. Darah diambil dari kata hemo atau hemato yang berasal dari bahasa Yunani yaitu hema yang memiliki arti darah. Darah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit, yang kedua protombin atau platelet, dan yang ketiga sel darah putih atau leukosit.
Nah, yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Ada banyak zat yang dapat mengganggu fungsi eritrosit. Contohnya yaitu ada CO, Hb, nitrit, nitrat, amin aromatis, arsen, metilen blue, naftalen, dan primaquin. Nah, itu contoh zat yang dapat mengikat membran eritrosit dan dapat mendenaturasi hemoglobin. Yang kedua yaitu protombin atau platelet. Beberapa zat mengganggu proses pembekuan darah seperti obat anti kanker yang mendepresi sumsum tulang belakang sehingga mempengaruhi produksi platelet. Nah, contohnya ini yaitu ada warfarin yang mencegah pembekuan fibrin dan asam salisilat mengurangi agregasi trombosit. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga sel darah putih atau leukosit. Zat seperti benzen dan kloramfenikol dapat menyebabkan proliferasi leukosit yang berlebihan sehingga mengganggu fungsinya. Evaluasi adanya toksisitas oleh suatu zat terhadap darah dapat dilakukan melalui pemeriksaan yang pertama yaitu hematokrit atau eritrosit yaitu volume darah, yang kedua kadar Hb, yang ketiga jumlah sel darah merah tiap volume, yang keempat jumlah protombin, dan yang terakhir yang kelima kadar zat tertentu seperti glukosa, urea, atau Pb dalam plasma. Selanjutnya yang keempat yaitu liver. Liver adalah satu-satunya organ dalam tubuh yang dapat dengan mudah mengganti sel yang rusak. Tetapi jika sel-sel yang dibutuhkan hilang, liver tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, semua zat yang ada dalam darah akan melewati hepar dan beberapa zat dapat menyebabkan kerusakan seperti CCl4, dimetilnikosamin, tiosetamid, itu dapat merusak membran sel dan retikulo endoplasmik. Sedangkan aflatoksin, berlium, galaktosamin, dan hidrasin itu dapat merusak nukleus. Yang kelima yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Zat-zat yang dapat mengganggu fungsi jantung yaitu contohnya ada logam seperti barium, magnesium, timbal, itu dapat mengganggu metabolisme. Pelarut organik nonpolar yang terakumulasi di sel-sel jantung dapat menyebabkan perubahan konduksi dan aksi potensial. Gas CO dan metana dapat mengganggu ketersediaan oksigen sehingga mengganggu metabolisme dan kerja jantung. Digoxin dapat meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium sehingga terjadi takardi. Quinidin mendepresi aktivitas metabolisme sel jantung dan memperlambat konduksi, menyebabkan henti jantung dan fibrilasi dan ventrikel. Nah, yang terakhir, yang keenam yaitu ada ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagai salah satu bagian dari sistem urin, ginjal memiliki fungsi menyaring kotoran yang terutama urea dari daerah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Banyak logam dan zat kimia yang dapat mengganggu fungsi ginjal seperti CD, mengganggu reabsorpsi protein dari tubulus proksimal ke proteinuria. Yang kedua ada Mg, mengganggu banyak logam dan zat kimia yang dapat mengganggu fungsi ginjal seperti CD, mengganggu reabsorpsi protein dari tubulus proksimal ke proteinuria. Yang kedua ada Mg, mengganggu tubulus proksimal ke poliuria, proteinuria, anuria, edema, dan kematian. Yang ketiga ada Pb, mengganggu tubulus proksimal ke glukosuria, aminosiduria, hiperproteinuria. Dan yang keempat ada hidrogen, mengganggu fungsi tubulus ke nekrosis.
Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.